Waalaikumsalam. Muhammad Aidil. Waalaikumsalam. Hengge. Waalaikumsalam. Allah senang. Salatun wahidah. Waalaikumsalam. Bisalamil mubin linuqtatin ta'ayyin ya gharami. Terima kasih Jaki Umar. Salatun bisalamil mubin linuqtatin ta'ayyin ya gharami. Nabiyukana asla takwini min ahdikum fayakun ya gharami. Nabiyukana asla takwini min ahdikum fayakun ya gharami. Jaki Umar. Kalau awal puasanya itu dia hari Sabtu berarti malam Jumat. Malam Jumat hidup 21. Nah kan pas malam Minggu semalam harusnya. Giru bilalah sama menjadikan anak lagi sambungnya umurnya 15 tahun. Kewajiban sebenarnya memelihara anak sambung itu adalah abahnya mengungkusinya. Tetapi kalau pian ita peristalah hendak membayarkan kada apa-apa. Boleh jangan kita itu membayarkan asal izin abahnya aslinya, ujar abahnya ayo ja bayarkan kada apa-apa. Boleh walinya aslinya tuh maksudnya walinya. Wali itu dalam artian tanggung jawab nang abahnya asalnya tadi lah ita peristalah. Guru, apa hukumnya kita menyewa toko guru dan toko itu kita jadikan tempat tidur? Kada apa-apa. Ini bepadah dengan ampunnya kan. Kalau menyewa itu sebenarnya kada boleh diambil manfaatnya kecuali kita bepadah. Kan adat kita ini namanya itulah dalam masalah rahan itu artinya ada masalah adat dia. Adat apabila menyewa pasti kita gunakan. Muhammad Rasul padahal kada boleh. Berarti itu kalau bepadah kada apa-apa. Artinya kebiasaan kita kalau menyewa rumah, orang menyandakan rumah, kita guringi kada apa-apa biasanya tuh. Jadi sama-sama rida tuh membatalkan hukum yang menjadi asalnya haram jadi kada haram dengan sebab kita tuh sama-sama rida. Al Idrus Aldi masalah. Enggak ada apa-apa hukumnya. Dari Tenggarung Sarip Pino, Pino lama Pino ninda hadir. Guru, sampai bila batasan anak itu bisa melawan kuitan? Tidak ada batasan melawan kuitan. Anak itu kada ada bisa, kada boleh melawan kawitan. Kada ada batasannya, kada boleh melawan kawitan. Badiam bisa bahaya guru. Kada bolehnya melawan. Makanya kekanakan itu dilajari agamanya. Aldi Adrus Muhammad Aldi Adrus salah.
Hendak berusaha tapi duitnya minjam di bank kayak apa guru? Nggih. Meminjam di bank ini kan ada hukumnya tiga, ada boleh, ada haram, ada makruh. Boleh apabila untuk yang baik, usaha yang baik itu dibolehkan. Tapi kalau untuk misalnya judi itu haram hukumnya. Atau biasanya bunganya itu membebani kepada orang yang meminjam, maka itu hukumnya haram hukumnya. Kalau bunganya membebani, atau nilainya tuh kerjasama mudarabah tuh kada jadi haram, boleh jadinya. Meminjam di bank tuh lihati alasannya meminjam apa. Kalau untuk berusaha tadi tuh kada apa-apa. Tapi banknya bagusnya tuh kan kalau bank syariah dia tuh ada istilah bagi rata bagi, maka banyak ulama menyarankan kepada bank syariah saja. Waalaikumsalam warahmatullahi Dimas masalah amin jaya. Amin ya rabbal alamin. Pino iyalah kada tahulun berarti pino. Jadi kayak apa guru badiam ajakah kita nih anak nih kayak itu jangan berdiam. Dipadahi, jangan melawan, karena sudah ganal ngali memadahinya. Nomor siapa? Bapitrah ka orang miskin tapi non muslim. boleh kada sah. Guru mimpi junub di siang hari batal puasa, kada batal puasanya dan wajib mandi. Guru kalau menyandai rumah habis itu disiwakan. Kita menyandai rumah lalu disiwakan. Riba lah guru. Mun kita menyandai rumah, kita menyiwakan, itu harus berpadah dengan yang punya rumah. Jadi kita kan menyewa rumah orang. Rumah orang ini kita siwakan lagi, itu pian harus berpadah dengan yang punya rumah. Karena kita menyewa itu bukan hak milik kita. Yang milik tetap yang punya, yang menggadaikan atau yang menyewakan. Kecuali pian berpadah dengan yang punya tadi itu. Nah rumah ikam ni ikam tabusi kah kada kah? Ujarnya ampunnya aku kada kau menabusi. Nah itu mau nyandakan lah, ini menyewakan. Kalau dia menyewa itu berpadah hendak disiwakannya dengan orang. Tiap kali salam berdiri apakah takbiratul ihram dan dua iftitah juga? Apa tuh Ustadz, tiap kali salam berdiri apakah takbiratul ihram? Kalau habis salam takbir iya, takbiratul ihram lah boleh, takbiratul ihram dibaca. Maryam terima kasih, Wahyu masalah. Tetap gagah aja Wahyu lah, fitness lah. Waalaikumsalam Musaidi. Zakat fitrah itu hutang dihitung jual lah. Kalau hutang dihitung kalau barangnya ada di rumah. Misalnya pian bahutang barangnya sudah ada di toko pian, sudah ambil, maka dihitung tuh. Zakat fitrah kah? Lain zakat dagangan lain. Zakat fitrah itu bilanya mampu di malam hari raya dan di siang hari raya. Untuk makan, pakaian, sandang, pangan tuh wajib fitrah. Masalah hutang tuh urusan lain, asal duit ada di rumah, makanan ada, itu bayar fitrah. Masya Allah. Ayo, terima kasih ya. Hadir guru sehat terus, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Wahyu, Masya Allah. Bolehlah guru amun kita gawian barigat lalu kita mandi bajamur kalau lah barsih lalu kita sembahyang basah. Hingga waktu basah munnya pakaiannya rigat lalu kita basahi pakaian kita tapas, maksudnya basah, kita puruk lagi sudah suci. Hingga waktunya hendak habis kada apa-apa biar berpakaian basah itu sembahyang, asalkan menutup aurat ya. Hingga menyikapi anak yatim yang buntat benar memberi muar harus kayak apa guru? Mama anak yatim tuh kayak tuainya ngalih ditagur berat menenggaduhan yatim tuh. Bahuruf duit itu ada hubungannya apa hukumnya guru? Termasuk riba lah. Kalau kadaya dan biadin hukumnya riba kecuali berilaan. Nggih. Kena dulu. Ya, kalau amas sama itu beras sama lah makanan maksudnya. Itu kalau kadaya dan biadin haram hukumnya riba. Kalau lebih makanya harus berilaan. Hujungannya apa tadi itu kada ingat lah. Hujungannya.
Guru, apa amalan bisa menampung ilmu agama yang dengar dan lancar? Amalan apa? Makanan yang halal. Kalau hendak berikit ilmu. Selama ini ulun berdiam je bang melihat kelakuannya, iya kah masalah. Ya takkan, tapi menyasalah tetap ditagur lah. Epri. Makasih Epri. Kayak apa hati ikhlas dan rida? Bagaimana guru? Dan juga guru menghilangkan suujan di hati. Husnujan bang. Husnujan tuh jadi rida kena orangnya. Mana tisu nih? Minta tisu. Bila kawa husnujan mau tuh rida. Dila mandau. Enggih. Jadi penerima zakat fitrah itu wajib muslim kak guru? Iya wajib muslim. Hanya tuntung ulan olahraga enggih ya. Melihat ya tadi ulan ya. Guru zakat fitrah lawan guru mengaji boleh lah, boleh. Kada apa-apa asalkan gurunya jangan sugih. Enggih. Guru mengajinya boleh aja. Zakat fitrah dengan gurunya. Guru mengaji tadi kalau sidin semata-mata mengajarin mengaji ya sidin boleh aja. Ulama mutaakhir izin guru 4 batakon menurut pian pendapat guru bayar fidyah bayar fidyah puasa kalau hitungannya duit berapa guru? Aminullah. Kalau bayar fidyah dengan duit itu harus menghitung pian dengan Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi itu hitungannya 3 kilo 8 on. 3 kilo 8 on kurma. Hitung gitu. Kalau fidyah menurut Imam Syafi'i bayarnya dihitung dengan Imam Syafi'i kada cocok. Kenapa? Karena Imam Syafi'i kada memberiakan bayar zakat atau fidyah itu dengan apa tadi? Dengan duit. Guru, waktu salat keluar keputihan, apa batal salat? Cak. Kalau keputihan itu misalnya ulun kada tahu pelang keputihannya lah, keputihan itu keluar dari dalam kada. Kalau dia keluar dari dalam kemaluan berarti batal karena itu pembatal wudu. Batal wudunya karena wudu itu batal keluar dari kubul dan dubur. Itu baik yang ta'adat keluar ataupun yang jarang keluar termasuk keputihan dari itu. Kalau dia keluar itu dari dalam dubur, dalam kemaluan berarti batal karena wudunya batal. Kalau berhutang dihukum gimana guru? Iya tergantung tadi berhutang di bank itu. Tahu tuh berhutang di bank itu apabila berhutangnya untuk maksiat berarti haram. Tapi kebanyakan ulama mengatakan kalau bank konvensional itu hukumnya adalah riba. Kenapa? Karena dia berbunga yang menekan akan itu konsumen. Bayarnya berlebih itu mulanya dia riba. Jadi kalau berhutang secara umumnya, berhutang itu kalau gunanya berhutang di bank untuk maksiat maka hukumnya haram. Kalau untuk berdagang, ulama mutaakhir kita mengatakan Indonesia lah fatwanya itu boleh untuk usaha Jersidin. Nah asalkan bebannya bunganya itu jangan terlalu besar menekan akan konsumen. Tetapi kalau niatnya misalnya di bank itu perjanjiannya mudarabahnya artinya bagi sama itu jadi boleh jadinya. Jadi macam-macam hukumnya. Ada 3 macam, ada haram, ada makruh, ada mubah hukumnya berhutang di bank itu. Maaf beribu ampun Ustadz, hanya sekedar mengingatkan hati-hati dengan gelar Ustadz. Maaf Ustadz lain kada apa-apa ulun ke itu gelar sosial aja. Ulun ni kalau di sini dikiau orang Ustadz bisa, dikiau orang amang bisa. Jadi ulun kada lah karisen Bartosal lah. Orang nang gila harta gila pangkat dikiau apa aja sarik orang. Kalau ulun di sini ada dikiau orang amang, ada dikiau macam-macam odo lah, macam-macam. Karena itu gelar non akademis namanya. Terserah orang aja mengiau. Gelar itu kadang mengangkat kita juga di sisi Allah Taala.
Izin keluar dari setengah 11 dah ya kalau inggih masalah. Bagaimana wudunya orang yang tidak kena di anggota wudu, apakah mesti tayamum? Maksudnya kada kena tuh kayak apa dulu? Kada bisa menggunakan air kah? Atau dia kada kena? Kalau dia kada kena biasa, itu diulang wudunya. Tapi kalau karena uzur misalnya karena ada tangkir, karena ada luka, nah itu mesti kena bertayamum kalau di anggota wudu. 2 kali dia berwudu, 1 dengan air, 2 dengan tayamum. Kalau anggota lukanya itu di wudu karena luka misalnya. Tapi kalau tidak ada luka apa-apa, kada sah wudunya kalau tidak kena daripada anggota wudunya. Amun hendak pian Ahmad masalah. Ulun takutnya guru jar orang anak yatim ini bisa mengatulahani ya kak guru. Ya tergantung kita itu mengatulahani gak ada bang. Guru pelajaran jiwa tauhid kayak apa guru jelaskan. Tauhid itu panjang kalau kita belajar. Belajar itu one by one Mas Rani lah. Pelajaran tauhid itu. Pelajaran tauhid itu belajar sifat 20. Belajar sifat 20. Itu pelajaran tauhid, kita belajar sifat 20 dari awal kita belajar tauhid itu yaitu belajar sifat 20. Hukumnya gimana? Tadi sudah rapi lah udah. Kayaknya kita jelaskan. Belajar tauhid itu artinya belajar kita kalau dalam kita kan belajar sifat 20. 2 kali bermimpi, waalaikumsalam. Al-Maiden. Armahum Abah Surah apa? Takwilnya bagus kalau bermimpi orang alim lah. Mimpi orang alim itu bagus. Kalau orang kada hafal Ardi Jona, kada hafal bacaan sembahyang, baca yang bisa, apa yang bisa. Hingga sambil belajar. Tidak apa-apa. Malam ganjil di bulan Ramadan. Banyak kayak malam ganjil di bulan Ramadan, banyak membaca Allah mainaka afun karimun tuhibul afafu ani, itu dibanyaki, beristighfar, berdoa, baca Quran dibanyaki. Di bulan Ramadan. Haji Basir ayahanda nggih banyak ibadu mah ayahanda. Jadi kalau malam ini apa namanya, malam aneh-aneh ayahanda lah, malam ganjil. Jangan malam ganjil aja ayahanda bamalan. Saban malam. Saban malam ya ayahanda bini pula sarik. Bamalan berdoa itu kan kada mesti duduk kita. Yang penting ayahanda lah hati kita bertakluk dengan Allah Ta'ala. Berjalan, berdoa, yalah untuk lagu terima kasih Ahmad Sam. Berdoa, baca berapa, berdoa di malam yang ini kada tahu urusannya pokoknya. Hingga berduduk, berdiam, pokoknya selama jaga berdoa terus semalaman penuh kada bapak. Hingga bagaimana caranya agar beramal inya terasa lezat? Nah, beramal terasa lezat itu pasrahkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyatakan bahwa diri kita ini kada mampu beramaliyah kecuali ditolongi Allah Ta'ala. Nah itu baru merasa lezat kena beramaliyah. Terima kasih kekawanan yang membagikan labnya. Masya Allah, tabarakallah. Carikan ulun jodoh kawakah guru kemarin bacari seorang sakit dapatnya. Ya Pak Cici ini bingung juga ulun ini. Jodoh lelaki, tapi bini kapi aneh. Seorang sakit caranya husnuzan itu bagaimana guru? Iya seperti asmurila. Orang husnujan itu kada bisa sempurna dia husnujan kecuali mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifatnya, mengenal apalnya. Jadi orang itu kalau sudah masuk kepada husnujan berarti dia sudah masuk kepada memusahadahkan, mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat dan mentauhidkan zat. Artinya seluruh yang dia pandang, yang dia lihat, dia dengar, itu dia harus meyakini seberataan itu adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Baru orang itu bisa husnujan yang sempurna. Dalam artian husnujan yang sempurna itu asmunillah ketika orang bisa sudah belajar tauhid
dan mengamalkan tauhid, yaitu dengan memusahadahkan, mentauhidkan afal, mentauhidkan zat, mentauhidkan sifat. Dengan begitu dia meyakini bahwasanya tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali itu atas kudrat iradat ilmunya Allah Ta'ala, sehingga orang itu bisa sempurna husnujannya. Kalau kita husnujannya si anu kada bisa lagi, itu belum sempurna namanya di dalam pandangan tauhid namanya, di pandangan husnujan yang sebenarnya. Husnujan yang sebenarnya itu adalah memandang terus kesempurnaan Allah Ta'ala akan setiap sesuatu yang terjadi. Itulah husnujan yang sebenarnya. Sehingga dia dalam keadaan seperti itu, dia kada pernah sakit hati, di makam ridho namanya dia, di makam ikhlas dia namanya, yaitu di makam musahadah dia mencapai sudah makam ikhlas di dalam suhudnya, yaitu memandang tadi semuanya itu minallah. Jadi orang yang bisa mentauhidkan af'al, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat dalam artian musahadah, husnujan namanya, orang ini sudah mendapatkan kelezatan musahadah namanya. Makanya di dalam makam musahadah ini kan banyak macam-macamnya. Mudah-mudahan kita terbuka futuhatnya sehingga kita mengerti makam musahadah itu seperti apa yang kita jalani. Makanya makam musahadah ini panjang, namanya makam salikin namanya. Panjang namanya. Kalau kadang bisa pian. Makam salikin ini ialah orang yang beramaliyah. Yang beramaliyah apa aja? Yang tujuannya kepada Allah Ta'ala. Dan di waktu dia beramaliyah adalah dia senantiasa musahadah, senantiasa tafakur, senantiasa murakabah, merasa, diintai, dilihati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makam salikin, makam musahadah namanya. Karena dia harus mendapatkan namanya menyatakan terus. Karena orang makam salikin ini senantiasa mentajalikan, bukan tajalilah, mentajalikan. Mentajalikan itu artinya menampakkan, merasakan, menyatakan. Setiap gerak dan diamnya ini adalah sabarataan melihat kebesaran Allah Ta'ala. Timbul daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia mengamalkan itu, merasakan itu namanya mentauhidkan af'al, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat dalam artian musyahadah namanya. Paham ya? Karena makam orang wasil itu kada bisanya kada melewati 4 makam ini. Nah, 4 makam lah di dalam musahadahnya. Mentauhidkan sifat, mentauhidkan asma, mentauhidkan zat dan mentauhidkan af'al. Itu kada bisa kada. Nah, di dalam dia beramaliyah, bergerak, berdiam, itu pasti dia mentauhidkan af'al, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Karena orang yang di makam salikin ini adalah orang yang menjalani suluk dengan di bawah bimbingan guru. Nah, berarti itu. Wallah alam. Karena kita lanjutlah. Ini pertanyaan orang terlalu banyak, karena di bawah kita sambil kita memesrakan. Guru panitia jangan menjual beras fitrah orang, apa hukumnya? Kada boleh. Panitia amil kada boleh. Ingatakan amil kada boleh menjual beras fitrah orang. Kalau hendak berjual beras saja, itu kada boleh menjual beras fitrah orang. Amil itulah kada boleh menjual beras yang dipitrahkan orang. Beda dengan orang berfitrah di rumah soranganan. Nah, ampun terima di rumah tuh bolehnya dijualnya, kali apanya boleh. Tapi kalau amil kada boleh. Menjuallah abang adista. Maulah akan dosa terus gurai, diulah-ulah ini kayak itu pang menyuruh kita sabar. Amun guru kalau berupa duit bolehkah guru? Kalau boleh nilai duitnya berapa? Banyak pian ulun padahkan nilai duitnya. Amun kau aja menukar beres kan apa? Aminulah anak berduit pulang. Ngalih urusannya di beres ada. Jadi ulun ngalih menjelasakannya, pian ulun jelasakan berapa kali kada paham juga. Bila hendak berfitrah dengan duit umpat Imam Abu Hanifah bataklid. Nang kedua bayarnya 100.000 lebih. Bisa 250 karena dinilai dengan kurma 3 kilo 8 on. Pian kalija kurma itu, bila kurmanya harganya 50, 200.000 berarti satu jiwanya. Ini karena harus mengikuti Imam Abu Hanifah. Bila kurma nang harga 1 juta, berarti pian 4 juta satu jiwanya bayar. Nah, tergantung kurmanya. Nah, demi itu pian lah, ingat akan aminullah lah. Ini ulun menjelaskan itu. Guru pandangan kita wan orang zalim, itu harus pandangan batinnya ya Allah.
Ianya lah guru, iya pandangan batinnya kita tadi mentauhidkan afal, mentauhid sifat, bahwasanya tidak ada yang timbul apapun di muka dunia ini baik ke buruk itu minallah. Ini di pandangan orang salikin lah, jangan di pandangan orang syariat. Rabiatul Adawiyah tertawa sih di. Hingga bagaimana menghilangkan keakuan, belajar menghilangkannya dengan berzikir musahadah, namanya mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat, menyatakan bahwasanya kita kadang mempunyai afal, kadang mempunyai sifat, mempunyai zat, itu namanya musahadah, namanya darmi lah. Hingga masalah itu sahabat ngaran lagi. Fitrah itu kan artinya suci. Dalam ilmu hakikat artinya membersihkan diri kita, jiwa kita. Nanti panjang membersihkan tadi, termasuk menghilangkan akuan. Wan kem lah. Fitrah secara hakikat tuh beda nanti. Fitrah secara hakikat tuh ada menunggu bulan puasa setiap detik, setiap waktu. Itu harus memikirkan fitrah yang diri kita ini. Fitrah kembali kepada asalnya maksudnya. Maryam, undang akan Abah Banjar bang. Kalau sidin kadalip lah, sidin lip ya pak. Guru kalau orang Bagawi wadah kita bolehlah diberi jatah harta zakat kalau lah boleh kalau orang Bagawi lawan kita. Nah, sehat selalu guru, amin ya rabbal alamin. Carikan ulun jodoh mah. Seorang sakit dapatnya omah kayak apa jodoh. Kalau kita Bagawi di bank, balapah utak pikirakan bagian, tetapi haja haram lah gajinya guru. Ya tergantung, kebanyakan ulama kan menyuruh jangan di bank konvensional, karena di situ ada ribanya gumbaan lah. Banyak ulama mengatakan ribanya. Selalu hagan pian, amin masalah dani masalah. Doanya penting lah. Ahmad terima kasih lah memberi ulun hadiah terus Ahmad lah. Guru orang mana pian, orang Lamandau, mondok dengan ulun gratis sajalah. Bagi yang hendak mondok di tempat ulun gratis, makan, minum, kitab seberataan gratis, asrama belajar gratis, semuanya gratis. Dari makan gratis, dari makan, kitab, belajar semua gratis tanpa dipungut biaya. Bila pintar ulun jadikan ustad, ulun kirim ke kampung bisa, dijadikan ustad di pondok bisa. Tergantung ke cakapannya nanti. Setelah mondok dengan ulun, gratis mondok dengan ulun. Guru, apakah maksudnya berfitrah dalam maksud hakikat? Fitrah dalam maksud hakikat ialah membersihkan diri. Setiap waktu itu di jalan. Kalau kita fitrah, memfitrahkan diri itu kembalikan ke asalnya. Tidak ada akuan, tidak ada mempunyai sifat, mempunyai apal. Tidak ada etika, tidak ada pandangan selain daripada Allah Ta'ala. Itu namanya fitrah, bersih, khulus. Nah arti fitrah itu kan artinya suci, artinya bersih. Agar walaupun meninggal tapi masih hidup. Nah, bisakah sidin membimbing kita? Iya, bisa membimbing kita masih. Walaupun murabi mursyid kita itu meninggal, dia tetap membimbing kita. Entah nanti di mimpi atau karena murabi mursyid itu adalah wali. Pasti seorang wali. Dan wali itu kan cuma berpindah dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam artian daripada alam ajsam ke alam arwah. Dan bisa aja dia mendatangi kita lewat mimpi kah, menegur kita kah. Bisa juga yakzah nanti. Kita bertemu bisa melihat beliau secara nyata. Itu nyata itulah hingga murabi mursyid itu. Waalaikumsalam, walaupun sudah meninggal dunia. Iya, walaupun sudah meninggal dunia, insyaallah. Guru hadir dari Lavansa, masyaallah. Aliansa, masyaallah. Ulun ma anu pian dulu lah, mempulo pian lah. Aliansa, masyaallah. Ini Aliansa ini anggota DPR dari Seroyan. Insyaallah bisa ulun karo Masidin semalam, masyaallah. Salam aja Bapak Dewan. Masyaallah, mudahan pian senantiasa dipilih oleh rakyat, masyaallah. Ulun puluh pian tadi Pak Aliansa, masyaallah. Hingga lawasnya ulun kada BSI nomor kada lah. Hingga nomor pian kada dak lakuan ulun lah. Hingga masalah. Karumah pian lah, cuma kada bisa meminta nomor pian. Masalah, mudahan pian sehat selalu Pak Aliansa. Ulun judo, masalah. Amalan yang baik kita pakai sehabis salat apa guru? Yang baik sesuai sunnah Nabi,
membaca misalnya la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul qadir 10 kali. Membaca Allahumma ajirna minan nar, habis itu baca ayat kursi, amanah rasul. Yaitu amalan-amalan yang biasa kita baca. Paujanlah yang biasa wiritan orang. Itu yang paling baik sudah amalia. Carikan sifat 20 apa aja guru. Nah itu batakun pulang sifat 20 wujud kidam baka mukhlafatul halis qiyamu bi nafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam. Itulah terus itu sifat 20. Ini. Salamankan cara berfitrah gimana guru? Cara berfitrah itu dikeluarkan beras 2,8 on. Habis itu diniati, habis itu diserahkan kepada fakir miskin kah? Atau orang mu'allab kah, atau orang garim, atau ka'amil kita serahkan, hingga atau sabilillah atau ibnu sabil. Sudah ulun jelaskan tadi secara hakikatlah fitrah itu. Guru cari nikah batin, ciri kan ada cirinya nikah batin tuh putus. Kayak apa kan ada berputusan nikah batin itu, kecuali mati. Hingga kadada aku talak nikah batin dia kadada. Hingga nikah batin itu adalah perkataan aja bang. Dan dia kadada hukum syariat nikah batin itu. Nikah batin kan cuma mengucapkan 2 kalimat syahadah. Yang satunya syahadat tauhid, satunya syahadat rasul sudah. Namanya nikah batin. Itu pun dengan bini. Jangan dengan orang. Halus azkiyalah. Apakah ada sebuah tempat yang mau menampung seorang yang ingin belajar dan mendekatkan diri? Nah, itu cari guru yang riadah yang kayak itu. Masya Allah. Oh kada bisa ikon. Syekh Murabi itu kada bisa. Pian harus bertamu dengan Syekh Murabi. Jangan kenal di TV aja kada bisa. Oh kenal di TV aja. Orang melihat di YouTube aja guru aja. Syekh Murabi ulun itu kada bisa. Syekh Murabi itu adalah orang yang bertemu dengan kita. Lalu kita dibaiatnya atau ditalkinnya. Habis itu dibimbingnya kita untuk sampai kepada wasil kepada Allah Ta'ala tadi dengan di bawah bimbingannya, wiritan yang dikasihnya. Dan dia pun tahu dengan kita. Jangan kada tahu. Jangan melihat di TV aja atau di HP aja. Ada lain si Murabi. Walaupun sidin Murabi mursid. Orangnya tuh Murabi mursid. Pian mengakui cuma di TV atau di HP aja. Aku bermurabi dengan sidin ya. Bertemu kada pernah. Yang ini kada bisa. Yang su'ul adab namanya kada beradab dan itu bukan akhlak daripada orang yang dimurabi'i. Yalah, jadi kalau kita bermurabi mursyid itu bertemu dengan orangnya, habis itu kita minta bimbing, habis itu ditalkin oleh beliau, nah diberi wiritan oleh beliau, kita amalkan wiritan beliau di bawah bimbingan beliau. Itulah namanya murabi kita. Seperti itulah. Salat 2 rakaat ke-21 itu witir. Ya, yang ke-21, ke-22 itu witir. Ahmad Syah, terima kasih lah. Masya Allah Ahmad Syah. Barakallah. Ahmad Sofi namanya. Masya Allah. Terima kasih Ahmad. Gurilah bertidak ke orang tua. Ya, boleh tadi ke orang tua. Asalkan orang tua itu termasuk yang fakir, yang miskin. Hingga dan kada serumah dengan kita. Pekerjaannya berbeda. Itulah boleh kalau dia termasuk fakir miskin dalam artian orang yang berhak menerima zakat fitrah. Jangan tadi zakat fitrahnya itu adalah gantian nafkah. Dah boleh. Maksudnya biasanya pian mengirimi nafkah dengan inya. Bulan ini kada pian nafkahi karena pian julungi fitrah itu kada boleh. Apa isi surah Al-Fatihah? Minta rida. Surah Al-Fatihah itu isinya 1 biji Quran. Kada dijelaskan. Intinya dalam Al-Fatihah itu ada sifat kehambaan, ada sifat uluhiyah, ada sifat rububiyah, ada sifat ubudiyah di dalam Fatihah itu. Kalau dijelaskan panjang itu. Bahutang di bangkur pinjam 100 juta, lunas 102 juta. Kayak apa? Niatnya gasan usaha dagang. Iya tadi kalau usaha dagang itu kada apa-apa ada aja ulama membolehkan. Boleh aja jersidin hukumnya. Tapi dalam hukum dasarnya lah meminjam di bank karena belajar belabih tetap hukumnya riba, hukum dasarnya. Kalau masalah boleh hukumnya kada haram kalau niat berdagang. Tetapi kalau ribanya kada kau dihilangkan. Karena bayarnya belabih.
Nah, seperti itu anak kebun lah. Masya Allah di Muhammad Idris. Terima kasih yang hadir. Terima kasih. Mama lebih abdal, guru mana lebih abdal, berangkat umrah atau memberi makan fakir miskin dahulu? Iya, hendak tulak umrah tuh beri makan fakir miskin, hanya isuknya tulak umrah. Mustafa, masalah. Mustafa, biasanya Mustafa ikut Naga Puspa ini. Mana Naga Puspa ini? Enggak. Ahmad Syahbudin. Abang Cis. Oh, masalah. Sudah di Jakarta ke Abang Cis? Enggak. Cara berfitrah gimana? Ya tadi, siapkan berasnya, habis itu diniati. Habis itu serahkan kepada fakir miskin. Guru supaya punya murabi mursid, baiat guru. Tetap guru saya punya murabi mursid, baiat guru. Tetapi saya pakai, tapi sudah meninggal. Saya tetap rindu pada guru. Ya itu bagus. Yang tetap japian. Yang izinnya maaf. Dengan murabi mursid itu tetap aja sampai pian dapat wasil nanti. Tetap aja dulu dengan murabi tadi. Kecuali murabinya mursid itu meninggal, kalau sidin kada datang membawakan murabi mursid dalam mimpi, hingga pian tetap aja dulu itu. Kalau dia datang nanti dalam mimpi menunjukkan atau menyuruh pindah, amaliyahnya tetap jalah dikerjakan, mesranlah, jangan kada dikerjakan. Wiritan yang beliau beri, pian tetap aja kerjakan terus. Itulah hubungan pian dengan murabi mursid yang sudah meninggal. Husnujan kah guru, saya tizen. Kalau mimpi Ka'bah, lihatannya di tempat guru, ngelihatnya di tempat guru, apa isyaratnya guru? Kemungkinan diuliskan di jidat. Apa itu? Ngelihat mimpi Ka'bah. Wallah alam lah. Liwat jiwa tauhid. Izin ya Mak Guru. Ini sama-sama. Masya Allah. Tabarakallah. Salat sapak ada tahu ulun salat sapak. Nggih, ulun menaikakan satu dulu lah. Menggani ulun membaca barang lah. Yang berat pertanyaannya silahkan naik ya. Ada apa naik ya. Kalau ada bertanya yang sekiranya pertanyaan itu HP-nya kan bisa ditulis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, nggih. Maryam. Salam, Guru. Minta bacakan lah sampai apa yang dimaksud salat syipak ada tahu ulun salat syipak ada pernah mendengar. Nggih. Ilmu laduni guru. Ilmu laduni ya. Anak kebun. Ilmu laduni itu ilmu minallah daripada Allah Ta'ala. Kalau berfitrah lawan duit itu gimana maksudnya? Boleh aja lah. Kalau Imam Syafi'i kada boleh. Nggih. Salam Sulaiman lah. Nggih. Istamir laki Maryam bacakan. Nggih. Mencari apa guru sampai intang mana inggih. Foto gelar. Guru ulun hanya tahu bahwa membaca Fatihah pas sembahyang wajib sampai tuntung. Ulun hanya tahu sebelumnya ulun kada tahu sah ke sembahyang ulun sah hukumnya. Hanya aja tahunya pian. Inggih, tapi bagi makmum tuh bisa juga kada tuntung lah, kada jadi masalah. Siapa nih ngarannya nih? Yang kada bertitik aja. Arya Kalana, terima kasih. Inggih. Dapatlah sampai tuntung kayak Pak Guru. Inggih, sampai tuntung kalau dia itu sunat aja kalau makmum. Kalau imam wajib sampai tuntung. Enggih kalau imam. Kalau makmum sunat aja sampai tuntung. Banjarmaru salam santun. Rabi'ah Adawiyah. Enggih Masya Allah. Enggih tadi adalah. Ahmad Syahab Rahman Choi terima kasih. Haruskah dikada salatnya? Ndak. Kalau pian kada tahu asalnya dahulu tuh kada apa-apa. Enggih kada jadi masalah. Kada perlu dikadok. Enggih. Yang kada tahu tuh dimaafkan. Ini yang dimaafkan tuh kada tahu, lupa ataupun misalnya mudarat itu dimaafkan. Salam dari Tanjung Tabalung. Anjir. Nah, ini mulai anjir. Nah, menaikkan Abah dulu lah. Maria menaikkan Abah dulu. Nah, alhamdulillah Abah naik. Masya Allah Abah. Terima kasih Bah. Nah,
Kada jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ayahanda masalah utuh lagok masalah. Langsung diberi utuh lagu kelima pian ya. Iya, Masya Allah. Upi masalah utuh lagok nih luar biasa orangnya. Nggih laguk-laguk. Laguk nih biasa orang kalua ngaran laguk nih. Orang mana tuh laguk? Arya Kelana, terima kasih. Nggih. Sampai mana Mariam? Kada tahu bacanya nih. Dapat Abah Guru. Sampai Dari mana salam ini? dari Tanjung Tabalong ya Abah Guru lah. Iya, Ustadz bagaimana tarikat menghilangkan pemarah? Banyak baudu. Kalau banyak baca salawat dan baudu. Kalau hendak menghilangkan marah itu banyak baudu, banyak kita itu membaca salawat insya Allah. Latihan naik itu. Sampai mana Mariam? Sampai mana? Sampai Imam Khan 1675, Imam Khan 1675 mohon izin bertanya. Gimana caranya supaya sholat kita khusyuk Abah Guru Jeringgi? Salat khusyuk itu ada tingkatan-tingkatan seseorang di tingkatan khusyuknya. Yang jelas kekhusyuan itu daripada ilmu, daripada keilmuan seseorang. Orang yang di tingkatannya orang awam, cukup dia ingat sembahyang aja, udah khusyuk namanya. Ujar Imam Ghazali cukup ingat di takbir. Kalau hendak khusyuk itu ingat di takbir. Ingat ketika membaca doa iftitah. Yang ketiga ingat ketika dia itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keempat ketika dia ingat itu ketika dia membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu supaya khusyuk di tingkatan orang awam. Adapun di tingkatan orang salikin, orang mutawassit namanya, orang salikin. Dia mengingat akan kebesaran Allah Ta'ala di waktu sembahyang. Gerak dan diamnya dia ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khusyuknya. Jadi sampai di situ aja kita khusyuk. Dalam artian kalau orang di tingkatan salikin itu meninggalkan sesuatu yang ada di hatinya selain daripada Allah Ta'ala. Senantiasa dia riyadhah melatih dirinya itu di hatinya itu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang kebesaran Allah Ta'ala. Itu di tingkatan salikin. Sehingga nanti dia akan sampai kepada tingkatan muntahin. Di mana dia tidak merasakan lagi dirinya yang sembahyang, tapi cuma merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahapan-tahapan ini kita lalui dulu. Dalam artian ini wajhtu wajhiya lilladzi fatara sama wati wal arda hanifan muslima, itu benar-benar kita bertawazuh. Zahir dan batin mengingatkan, paling tidak kita ingat kita sembahyang. Ingat yang kita baca. Ingat waktu kita ruku, ingat waktu kita sujud. Itu tingkatannya kita ingatkan itu. Walhasil tingkatannya awam itu jangan mengatakan yang lain dulu. Begitu juga dengan tingkatan salikin nanti. Ini kadang memasukkan lagi, kadang memandang lagi yang lain. Artinya kadang memandang dunia lagi. Bahasa orang itu zahid namanya. Kadang bisa orang itu bisa khusyuk kecuali orang itu sudah masuk kepada makam zahid namanya. Zuhud. Zuhud hatinya. Dalam artian zuhud hati itu tidak memasukkan yang lain. Makam tajrid namanya. Kosong hatinya. Selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Ini wajhtu wajhiya lilladzi. Mau panjang penjelasannya. Cuma seperti itulah. Tarja. Dulu kayaknya kita sambung. Abah Guru. Ahmad Sa'ad. Hukumnya kita menyewa toko dan toko itu kita jadikan tempat tidur, Ringgi. Mungkin ada apa-apa. Boleh aja. Nih, menyewa toko kita jadikan tempat tidur. Karena bila kita menyewa, lain menyandai lah. Menyandai ke menyewa kah? Menyandai menyewa itu sama lah, Abah Banjar. Beda lah. Beda kalau menyewa itu kan hak kita. Hingga itu lain ijarah namanya. Kalau ijarah itu boleh aja lain rahan. Ijarah namanya. Menyewa itu anak kita apa ya, kada apa-apa aja. Hingga menyewa. Artinya haknya punya kita. Beda nanti dengan rahan namanya. Menyandai. Itu ijarah itu terserah kita aja. Hingga. Nah Bapak. Gitu. Abah Guru izin nanya, bagaimanakah hukumnya bersedekah rokok pada orang tadarusan, Ninggi? Bersedekah rokok kepada orang tadarusan. Hukum merokoknya apa dulu? Hukum merokoknya itu adalah makruh pada dasarnya. Hukum merokok itu makruh pada dasarnya, Artinya hukum yang utama adalah makruh. Jadi kalau kita memandang makruh bersedekah kepada orang yang tadarusan,
Nah, dengan niat supaya inya rajin tadarusan. Misalnya orang itulah itu menolongi orang berarti beramaliyah tapi dengan sesuatu yang makruh. Yang boleh jangan ada bapak. Yang kada bapak. Abah guru Yang di bawah gitu. begawi di bank, belapak-lapak, pikiran begawi sampai malam-malam tetap haram lah abah guru gaji kita itu jaringgi. Mun di bank. Tinggi. Ya, di bank tadi kan kalau banknya syariah itu kebanyakan ulama mengatakan riba. Orang riba itu kan ada beberapa macam. Yang pertama yang punya, yang kedua mencatat. Itu termasuk haram dosanya sama adalah yang menunjukkan, yang menolongi itu sama termasuk dosanya. Kalau dikatakan riba tadi di bank tadi itu, tinggi. Tinggi. Abah guru 4 betakun kitab apa nang bagus gasan belajar tinggi. Kitab apa yang kita butuhkan dulu. Kita misalnya fikih belum bisa, belajar fikih. Kalau tauhid, belajar tauhid. Hingga nanti kalau kita hendak menaikkan tasawuf, belajar tasawuf. Jadi tergantung kita apa yang kita butuhkan. Hingga ujar Imam Fudail, setiap sesuatu yang wajib atas engkau, fatalabu ilmihi, fatalabu ilmuhu wajibun. Nah, setiap sesuatu yang wajib bagi kita, maka menuntut ilmunya hukumnya wajib. Jadi yang mana yang kewajiban dulu bagi kita tuntut dulu. Jadi kita fikih berarti kitabnya yang perlu. Tauhid berarti yang perlu. Seperti itu. Abah guru bagaimanakah ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar tinggi? Lihat kita memadahkan ciri orang dapat Lailatul Qadar itulah. Hingga karena orang ini kadang-kadang dapat Lailatul Qadar itu kada bepadah orang. Kada tahu orang. Ini aja yang tahu soranganan. Yang jelas orang yang dapat Lailatul Qadar itu pasti sudah orangnya lembut hatinya. Ketika dapat itu. Karena sama dengan orang ketika mencapai kemakrifatan. Orang itulah kalau mencapai kemakrifatan itu pasti lembut hatinya. Asarnya tuh lembut nah. Orang tuh misalnya habis dibukakan Allah Ta'ala futuhat. Itu melihat seluruh alam yang ada pada diri di sekitarnya nih pian kayak kasih sayang bang, seolah-olah dia tuh selalu nampak tajali di hadapannya nih yang punya tuh. Merasa lembut harusnya. Mau pian kada usah lawas lah, ulun madahkan. 3 hari je pian itu bahaluat 3 hari kada usah 40 hari. 3 hari bila mendapatkan futuhat di hari pertama, kedua, ketiga. Itu pian siapa aja menemui pian di waktu terbuka pian futuhat itu, pian keluar itu. Semuanya seolah-olah pian itu melihat kenyataannya terus dipandiri orang, pian memandiri orang, seolah-olah pian itu butiran debu. Akan kau lu mengisahkannya dengan orang itu bahasanya tuh kayak apa pian, abah pokoknya pian di waktu itu diberikan Allah Ta'ala ketajalian tuh kita lembut dengan makhluk itu kalau diberikannya kelembutannya. Kayak ulun kayak apalah guru ulun itu setiap hari kayak itu, Kak Sidin itu kayak itu, kayak apa bian. Walau dengan santri pun kayak apa. Kada sang ulun kayak itu. Berarti Sidin itu senantiasa terbuka futuhat terus. Setiap memandang orang itu, asarnya tuh namanya bakabillah dengan Sidin. Yang udah dasar. Pokoknya kada kawal mengisahkannya karena orang yang dituruni Lailatul Qadar itu dia melihat kebesarannya sama dengan orang ketika dibukakan Allah Ta'ala futuhat, dia itu melihat kebesaran Allah Ta'ala dan merasakan. Sehingga orang itu nanti menjadi, kalau inya tetap dia asar bekas Lailatul Qadar itu dengan inya, dia menjadi lembut terus. Dan kalau asarnya tetap dengan inya. Wallahualam, la malam yadri lam yajuh. Pokoknya yang tahu inya aja yang tahu. Kita kada tahu kita. Nggih. Seterusnya dulu kita bicarakan itu nanti mudah-mudahan. Guru, ainul yakin, hakul yakin, hakikatul yakin, kamsalul yakin, mohon penjelasannya ulun abah guru jaringgi. Apa tadi? Ainul yakin, hakul yakin, hakikatul yakin, kamsalul yakin. Kamalul yakin namanya. Lain kada kamalul yakin. Ini semuanya itulah di tingkatan orang yang sudah wasil. Orang yang sudah wasil ketika mencapai wasil kepada Allah Ta'ala, itu namanya orang itu ainul yakin.
Kenapa ainul yakin disebutkan ainul yakin, nyata keyakinannya? Karena dia sudah bertemu dengan zatnya, dengan sifatnya. Sifatnya lah yang mengenalkan dengan dia. Arab tu Rabbi birabi, sudah makamnya bakabilah panapilah. Dia sudah merasakan kebesaran sifat, kebesaran apal, kebesaran zat. Basariyahnya ditarik, diganti dengan akar rabbaniyah, dengan sifat rabbaniyah. Disitulah namanya ainul yakin. Benar-benar yakin sudah. Hakul yakin, benar-benar hakul yakin. Kamalul yakin, nyata. Kamalul yakin, maulah kada kamalul yakin. Karena dia sudah diliputi nyata. Jadi ini satu tempat aja sebenarnya. Ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Nanti kan sampai kepada kamalul yakin ini adalah terbuka-bukanya sir. Jadi kalau orang ainul yakin baru terbuka putuhatnya. Terbuka putuhatnya. Nah, terbuka putuhatnya. Kalau dia diberikan sir oleh Allah Ta'ala, terbukanya rahasia sifat, terbukanya rahasia zat, terbukanya rahasia af'alnya Allah Ta'ala, maka orang itu masuk kepada hakul yakin. Hakul yakin. Apabila sirnya terus terbuka tadi, terus terbuka rahasia Allah Ta'ala, itu kamalul yakin. Karena setiap rahasia ada rahasia. Setiap rahasia akan terbuka rahasia. Seperti ini. Ulun padahkan ini tutup betul. Pian yakin tutup betul. Lalu ulun padahkan ditutup ini ada warna ini. Rahasianya. Artinya betul itu berwarna hijau. Ulun bukakan rahasia daripada warna hijau ini dari warna hijau. Atau ulun bukakan rahasia daripada zat ini dari plastik. Barangnya dibuat dari plastik. Itu namanya terbuka. Pian melihat ini sudah ainul yakin. Merasakan pian. Ibaratnya itu merasakan, ibarat orang tuh makan lumbuk merasa padas. Itu yakinnya padas. Jurang kalau lumbuk tuh padas. Kalau ikan misalnya ma'rifat dengan Allah tuh lezat jurang. Kalau orang makan lumbuk jurang padas, pian makan lumbuknya tuh padas. Nggih. Jurang yang padas ini rahasianya ini dipadahkan rahasia padas itu. Nah, itu namanya hakul yakin. Benar-benar habis itu terbuka lagi rahasianya di situ. Nah, itu kamalul yakin. Dia membukakan rahasia-rahasianya lagi, itu bertambah yakin. Artinya kamalul yakin itu kita itu dibukakan sir-sirnya Allah Ta'ala, rahasia-rahasianya Allah Ta'ala, sehingga kita tuh sempurna mengenal Allah Ta'ala itu dengan kesempurnaannya juga. Kada lagi kita menyatakan, kada lagi kita memusadakan, nampak dah kita dibukakan rahasia kesempurnaannya itu. Ibarat mata kita ini basariyah Allah Ta'ala jurang bisa melihat jarak jauh. Yang jauh bisa sama dengan dekat, yang di belakang sama dengan di muka. Bukan kita menyatakan lagi Allah Ta'ala itu melihat yang nampak saja, tetapi melihat yang gaib, yang kada bisa dilihat orang. Nah, itu bisa dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah, manakala sifat basar itu mesra dengan kita, maka dibukakan Allah Ta'ala lah yang gaib-gaib tadi. Kita nampak melihatnya. Rahasia-rahasia yang gaib. Bahkan yang masa lalu bisa kita lihat. Nah, itu punya hakul yakin, ainul yakin, kamalul yakin. Bertambah lagi keyakinannya terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala atau af'al-af'al Allah Ta'ala. Itulah tingkatan hakul ya ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Hakul yakin mengatakan, bila pemulaan itu ainul yakin itu terbuka futuhat wasil. Pertama, bila inya itu hakul yakin terbuka sir. Bila inya kamalul yakin banyak rahasia yang dibukakan Allah Ta'ala. Sempurna baginya, tetapi bagi Allah Ta'ala itu banyak lagi rahasia. Kesempurnaannya bukan sekedar yang dibukakan ini aja. Sempurna bagi kita mengenalnya, tetapi kesempurnaan Allah Ta'ala itu tidak ada habisnya. Jadi sempurna yang diberikan dengan kita, artinya sesuai dengan kadar kita yang diberikan Allah Ta'ala. Itulah kamalul yakin namanya. Wallahu alam. Nanti masih banyak tingkatannya. Tapi seperti itulah keadaannya lah. Mudah-mudahan nanti paham insyaallah. Abah yang menanya tadi mau boleh belajar Ringgi. Apanya? Yang bertanya tadi tuh hendak naik jar hakim 1333. Boleh belajar Ringgi. Naikakan Jamal ini. Bisa lah menaikkan. Abah kah? Kata bisa Belum moderator lah. Ulun ulah kalah, kita ulah ke Mbah. Moderator kayak apa tadi? Kayak apa Bah? Picik punya pian lo punya ulun kah? Picik punya pian lah. aja yang di sebelah kanan titik 3. Oh ini inggih.
Inggih, Itu habis ada ini pengaturan iya pengaturan, dari tambah moderator. moderator kah? Nggih. Ya. Tapi pian belum ada sini nah, tambahlah. Mana punya pian bah? Belinya kadada di ada nang kolom panjang segi 4 tuh ketik ngaran anjir kilometer 8 tuh munculnya. Kolom panjang segi 4. Di nang Moderator gambar kalau dulu pian. ya Apa pengaturan? aturan Habis itu moderator. moderator Mm-mm. tambah moderator Tambah moderator. Cari kangarannya kah? ya cari Abah itulah. tuh anu anjir kilometer 8 Oh iya iya. Macam-macam. Salah tulis timbul anjing lah. Allah Maaf lah pakai aja nah ulun nama. Oke kada apa Anjing. Oh iya iya. Kalsing ting ini lain lu kalsing ting. lain Kals itu kah? Kalsing ting nih kah? kalau selteng itu baju abang lah lain Nang baju abang ada bubuhan banjir, bubuhan anjir. lainnya baju putih kayak ini juga Baju putih ada kalsing ting 2. nah iya tak Iya kah? Iya. Ya sudah ulun sudah hijau kalau seberitaan. Konfirmasi kah bah? ya Kalau lah tamu ini dia diaktifkan semua lah bah. nang itu kan muncul hijau sudah 4 detik nang di bawahnya itu hijau kan berarti pula Ulun hijaukan lah. Oke. Sematkan manfaat khusus. Gabung lab, manajemen produk, data waktu nyata. Kada usah gini loh bah. Ya. Kalau lah tamu lainnya Ya itu komentar sorotan gitu kah? ya Inggih, rekaman lab Pang, aktifkan kah? bisa rekaman lab itu bila pian lab kayak ini rekaman ini masuk Joko dahulu Oh ya, ulun aktifkan ya. Inggih. oke Konfirmasi kalau sudah lah bah Pian. sudah Masya Allah Abah. Nah Abah pilih hijabah yang naiknya, ulun serahkan dengan Pian ya. oke insyaallah Inilah minta maaf. Maryam minta maaf lah. Abah milihkan dulu. Inggih pun Abah, inggih, inggih. Wahyu, Masya Allah. ini ada pertanyaan Bunda Maryam di bawah Maryam Yong Randana tapi Masya ini Maryam Guru kenapa bila berzikir ada yang merasa lezat ada merasa biasa aja itu kayak apa Guru Seperti ini Maryam lah. Kalau kita hendak merasakan lezat itu tentu kita menghadirkan dulu, merasa makan, menghadirkan. Jadi zikir banyak dan sedikit itu kadang-kadang kada tentu lezat atau tidak lezat. Tetapi kelezatan itu akan didapat biasanya ketika kita menghadirkan secara zahir dan batin. Arti menghadirkan secara zahir dan batin menyatakan bahwasanya kita ini kada bisa berzikir kecuali itu atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Aku kau berzikir karena rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi sebelum berzikir kita musahadah dulu. Menyatakan, menyaksikan bahwasanya kita berzikir ini semata-mata rahmat Allah Ta'ala. Baru kita ucapkan la ilaha illallah atau Allah, Allah. Dengan pelan dulu, kita rasakan dulu. Bahwasanya kalimat yang keluar itu benar-benar rahmat Allah Ta'ala. Sambil dia keluar rahmat Allah Ta'ala yang keluar tadi, kita rasamkan kalimat itu meliputi akan diri kita. Allah misalnya atau la ilaha illallah la ilaha illallah kada perlu banyak yang penting waktu mengucapkannya itu kita tenggelam di dalam kalimat la ilaha illallah hadir hati kita nyaman hati kita menyaksikan memandang bahwasanya diri kita nang berzikir ini semata-mata zahir dan batinnya mampu kita memandang, mampu kita berzikir, mampu kita menggerakkan zikir, itu semata-mata adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Itu kita akan merasakan lezat terus itu. Maryam lah. Maryam kalau tadi bah betakon tuh, enggih. Kadang kita tuh lepas saja, lepas. Karena hati kita kosong lalu kita berzikir.
Tidak ada bertawajuh, tidak ada mengingatkan makna zikir pun tidak ada. Makanya perai nilainya kosong biasanya tuh. Cuma sekedar mulut saja yang berzikir biasa, tetapi tidak terasa lezat biasanya tuh. Wallahu a'lam. Nggih. Kita melakukan dosa dan kita sadar bahwa semua itu karena ketidakmampuan diri kita. Bagaimana itu, Guru? Apa tadi Bapak pertanyaannya tuh lah, terputus pian. Kita melakukan dosa artinya maksiat nih, dan kita sadar bahwa semua itu maksiat, tapi ketidakmampuan diri kita bagaimana itu? Iya, artinya kita dikuasai oleh nafsu kita berarti. Masya Allah. Inge, kita itu kan dikuasai nafsu kita. Berarti kalah di dalam hati kita itu kada musahadah, kada menyaksikan. Di ketika kita melakukan maksiat itu kita diliputi oleh hawa nafsu kita, nafsu amarah namanya, sehingga nafsu mutmainnah kita tuh lenyap, artinya lebih dikuasai itu daripada itu. Jadi kita habis itu bertaubat ya, ingat ya kita bertaubat ya. Apalagi ini sudah terlakukan misalnya, karena di waktu itu kita kada hadir hati kita. Wallahu alam lah. Ini munnya hadir kada mau bah. Ini Lanjut Maria. akal kita, batang tubuh kita dikuasai nafsu tadi, nafsu, hawa nafsu namanya. Ini. Kan. Nanya Abah Guru, bujur aja kah ulun kalaunya kayak ini jaranggi. Sekarang ini ulun lagi sehancur-hancurnya yang ulun alami, maka ulun merasakan hanyalah haula wala quwata, hanya penyerahan aja, bujur aja lah itu Abah Guru jaranggi. Belajar. Karena seperti inilah orang yang menjalani salikin, masa amaliyah, masa di mana inya hendak itu wasil kepada Allah Ta'ala. Ini bagi orang salikin lah. Itu pasti diantaranya ditarik oleh Allah Ta'ala. Ditarik ima berpaksaan, ima juga dengan lemah lembut Allah Ta'ala menarik. Jadi kalau orang di makam salikin itu diuji oleh Allah Ta'ala, kadang dibenci oleh kawan, dipitnah oleh kawan. Itu oleh Allah Ta'ala menghendaki kita itu masuk kepada makam syahadah, makam la haula tadi, benar-benar berpasrah diri kepada Allah Ta'ala. Maksud Allah Ta'ala seperti itu. Kadang usaha kita hancur, bini kita penyarikan, itu adalah makam-makam di mana di makam salikin yang Allah Ta'ala kepingin dia itu berdua saja dengan Allah Ta'ala. Nah, makanya di sini kadang-kadang kalau orang menjalani ini, kalau kada berguru kada pahamnya. Kenapa aku ini diuji terus, maka wiritan aku gawi, sembahyang aku gawi. Itu kenapa aku ini diuji seperti itu. Maksud Allah Ta'ala itu ikam berdua dulu dengan aku. Karena baru ku kembalikan lagi setelah ikam mundur bujur, makam ikam itu sudah makam-makam bakabillah atau fanafilah, dalam artian sudah masuk kepada makam musyahadah yang sebenarnya. Di musyahadah yang sebenarnya itu ya orang sudah merasakan wasil namanya. Jadi dia kada peduli lagi karena bila sudah makam wasil itu, dia ini karena musibah kada peduli lagi karena sudah sahadah nampak di hatinya, tajrid hatinya kosong sudah dengan Allah Ta'ala. Sehingga manakala nanti dikembalikan oleh Allah Ta'ala setelah diuji, dia dikembalikan lagi kepada masyarakat, artinya bukan dihindari lagi oleh masyarakat, tetapi nanti masyarakat yang dulu menghina, orang yang dulu mencacinya, itu akan tunduk dengan inya. Karena dia sudah di makam syahadah namanya. Makam syahadah. Dalam artian kembalilah yang lain yang meninggalkannya akan kembali. Harta yang dulu misalnya diambil oleh Allah Ta'ala nanti dikembalikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tunduk terhadapnya. Ini apabila sudah orang mencapai makam ma'rifatullah tadi. Jadi ujian itu sebenarnya kehendak Allah Ta'ala adalah maksudnya Allah Ta'ala itu kepingin kita ini dengan Allah Ta'ala itu berdua dulu. Allah Ta'ala itu ingin menampakkan dulu kebesarannya. Ya, lalu kita masuk tadi seperti ini yang nampak ulun la haula wala aja. Itu habis tuh pegangan kita. Maya itu dikehendaki Allah Ta'ala tuh kita itu masuk ke makam tajrid namanya. Wallahu alam. Wahyu, masyaallah. Abah Guru, bagaimana pengertian dari syahid dunia ini? Ada orang syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau orang menuntut ilmu, lalu dia meninggal, itu namanya syahid akhirat atau terbakar. Itu syahid akhirat. Syahid dunia itu apalah bahaya? Syahid dunia itu apa?
Said dunia itu contohnya apalah? Kalau di kitab tuh banyak aja contohnya. Said dunia. Orang yang rindu hendak dengan seseorang, tapi dia kadang memadahkan dengan orang dengan kerinduannya itu, lalu dia meninggal. Itu said dunia tuh. Enggih. Kalau dunia akhirat berperang sabilillah. Banyak kayak contohnya said dunia, enggih. Itu pikir. Harus. Orang nikah batin itu pasti nikah zohir lah Abah Guru. Ada juga tentang apakah sudah ada murabi, adakah sudah nikah batin. Terima kasih Abah Guru Jeringgi. Nah, Abah Banjar gin mampu menjawabkan Abah Banjar. Nikah batin itu Abah Banjar. Kena orang salah pengertian nikah Banjar nih, nikah batin nih. Ya, nikah batin itu bukan sah, tapi yang sah itu adanya penghulu, mempelainya ada, saksinya ada, itu hanya bisa. Kalau hendak dilakukan nikah batin kada apa lagi. Tapi kalau sudah nikah batin aja yang dilakukan tetap haram. Iya, kada boleh. Nikah batin itu kan untuk suami istri, bukan tetamu bini orang lalu nikah batin. Tetamu anak orang nikah batin, sah nikahnya kada ada itu dalam hukum fikih. Itu kan masalah orang belajar ilmu hakikat biasanya ya lebah lah. Ya, harus. Harus Maryam. Terima kasih Jainal Abidin, masya Allah beri hadiah. Atau Maryam diberi juga hadiah nah. Moderator masya Allah. Ompat betakun Abah Guru, musyahadah tanpa murabi mursyid boleh hajakah karena belum lagi ditakdirkan bertemu nih. Kada apa-apa, musyahadah itu setiap orang itu kan musyahadah. Kalau kita sembahyang, ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Itu musyahadah juga namanya. Kalau kita sembahyang, musyahadah juga. Arti musyahadah itu secara umum adalah menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Baik itu waktu melaksanakan ibadah ataupun di luar ibadah. Baik itu pakai murabi mursyid ataupun tidak pakai murabi mursyid. Yang tetap namanya musyahadah itu memandang kebesaran Allah Ta'ala. Baik baguru kah, kada baguru kah. Seperti itu. Cuma kalau baguru kan kita belajar musyahadah seperti apa yang musyahadah yang bisa menimbulkan kelezatan batiniah. Yang bujur-bujur musyahadah itu akan menimbulkan merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Itu dengan guru kita belajar, dengan murabi tadi itu. Kalau musyahadah ini kan umum aja. Artinya umum. Anak belajar kah, kada belajar kah, kada beguru kah, kada beguru kah. Yang penting ingat kebesaran Allah Ta'ala itu musyahadah juga namanya secara umum. Menyaksikan. Arti musyahadah itu secara umumnya menyaksikan. La maujuda ilallah itu apa Abah Guru Jeringgi dari Mulia. Ya, la maujuda ilallah itu termasuk pandangan batiniah kita. Yaitu termasuk musyahadah juga namanya tadi itu. Jadi kita memusahadahkan bahwasanya tidak ada nang maujud sekalian alam ini kecuali diadakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau orang menyatakan la maujuda berarti orang itu memusahadahkan, namanya suhudul kasrah fil wahdah, menyatakan seluruh yang banyak ini terbitnya daripada yang satu. Daripada yang satu inilah terbit yang banyak. Itulah namanya musahadah juga namanya. Nah, kalau menyatakan maujud, la maujuda ilallah, la maujuda ilallah, artinya tidak ada yang maujud selain Allah Ta'ala, itulah pandangan namanya musyahadah. Namanya pandangan kita musyahadah. Harus ya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina. Harus ya dulu. Rancak tamimpi wali Allah Guru. Iya. Bagus itu rancak tamimpi wali orang saleh ini bagus lah, luar biasa. Tinggi. Itu bagus. Tinggi. Pokoknya bila tamimpi wali orang saleh itu bagus. Karena apa? Karena wali-wali ini adalah khalifahnya Rasulullah. Jadi orang itu biasanya kalau banyak itu orang itu misalnya bersalawat, banyak membaca salawat dan dia tidak bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpinya, biasanya khalifah-khalifahnya dulu menemuinya. Yaitu khalifah daripada Rasulullah diantaranya adalah para aulia,
orang-orang salihin. Itulah yang menemui kita dulu dalam mimpi. Nanti baru kita bertemu insya Allah dengan Rasulullah. Insya Allah. Kita bertemu dulu dengan khalifahnya dulu. Wallahualam. Berarti kita langsung ngajakah dengan Allah atau melalui wasilah Nur Muhammad jera Abah Guru Inggi dari Muhammad Husni. Apanya ajarnya? Kita Berarti kita langsung ngajakah dengan Allah atau harus melalui wasilah Nur Muhammad dulu jera Abah Guru Inggi. kalau langsung memusahadahkan kepada Allah Ta'ala, berarti kita namanya musahadahnya lewat jalur tauhid. Kalau kita memusahadahkan Nur Muhammad, berarti kita tuh musahadahnya melalui Nur Muhammad. Jadi orang itu mencapai wasil itu kan ulun sering mengatakan mencapai wasil kepada Allah Ta'ala melalui jalur yang biasa secara ilmiah itu ada 3 macam tempat, 3 macam cara orang itu wasil kepada Allah Ta'ala itu dengan cepat. Pertama melalui jalur tauhid, yang kedua melalui jalur Nur Muhammad, yang ketiga adalah melalui pana peseh. Pana peseh. Nah, pana peseh inilah jar ulun yang paling harat. Kenapa? Karena melalui jalur tauhid itu atas dibimbingan guru. Melalui jalur nur pun melalui bimbingan guru. Tetapi kalau kita itu pana dengan guru langsung, maka otomatis 2 ini mengikut. Pada nur mengikut, pana pada jalur tauhid pun mengikut. Kenapa? Karena yang 2 ini terbitnya dari guru kita. Nah, itulah jar ulun tadi. Kalau pana pada syekh ini lebih lezat, lebih nyaman. Kenapa? Kayak ini balah. Karena apabila orang panah pada jalur tauhid, itu kepanaannya cukup di jalur tauhid saja. Di jalur nur, dia panah di jalur nur saja. Tetapi dia tidak merasakan panah di makam seseorang. Tetapi kalau pian panah dengan guru ini makamnya kutub. Maka pian merasakan kepanaan tadi di kutubnya. Seandainya makam guru ini kan kalau kita belum wali, maka kepanaan kita tuh cukup panapila bakabila saja. Tidak merasakan misalnya di tauhid ini jalur makam panah di wali. Kada. Tapi kalau kita panah dengan guru itu wali, maka kepanaan jalur nur, jalur tauhid dan makam guru itu pun kita merasakan makam kedudukan guru itu di makam sidin apa? Masya Allah. Iyalah bah. Karena kita kan 4 guru. Ya. Jadi makam walaupun kita misalnya kada wali, tetapi kita merasakan kepanaan di wali. Panahnya orang wali itu beda dengan panah kita orang biasa nih baik. Okay. Kalau kita biasa nih kita aja yang panah. Okay. Tapi kalau kita panah dengan guru kita tuh wali, maka kita akan merasakan kepanaan di wali itu. Iya Rasul. Itu bedanya. Kada bisa kita kada merasakan. Amun sidin itu walinya luar biasa kutub. Berarti kita bisa merasakan kepanaan terhadap Allah Ta'ala, merasakan kebesaran Allah Ta'ala itu kita di makam kutub. Dengan sebab apa? Karena kita itu benar-benar 4 guru kita panahnya. Kada bisa kada kayak itu. Pasti kita merasakan kepanaan guru kita itu, kita 4 guru kita panahnya. Kalau sidin panahnya, lezatnya luar biasa, kita 4 dengan guru kita tadi kelezatannya. Kada nafsu, kada ampun kita. Kalau kita diberikan Allah Ta'ala, jajab itu sekedar kemampuan kita aja diberikan. Tetapi kalau kita 4 guru kita, Masya Allah, Tabarakallah. Kita 4 guru kita kepanaannya itu, pian disitulah pian akan merasakan makam guru kita itu tingginya luar biasa kayak apa. Makam kedudukan, pandangan batin Yasidin itu kita dirasakan. Pandangan batin Yasidin itu ketika Allah Ta'ala membukakan makam di makam batinnya guru kita tuh, kita 4 di situ baik. Disitulah kita 4 di makam guru kita panah di situ. Nah itu termasuk karamat guru kita yang kita bisa rasakan ketika itu. Maksudnya karamat yang paling mulia, kemuliaan yang paling mulia, karamat yang paling tinggi adalah ketika seseorang itu tajali dengan yang maha tadi bang, yang ampunnya tadi. Itu kan ada lagi makam yang paling tinggi daripada itu. Baik di dunia pun di akhirat. Kada ada makam itu selain daripada melihat jat wajibal wujud itu, merasakan jat wajibal wujud itu. Yaitu makam kemaarifatan. Jadi kita tuh hendaknya utama itu di situ, Bang.
Lanjut. Datangnya ilmu laduni itu dari amalan apa, Abah Guru Jaringgi? Ilmu laduni itu kan yang aslinya ketika kita terbuka futuhat. Jadi amalannya apa? Amalan mendapatkan ilmu laduni yang daripada Allah Subhanahu wa taala, namanya sir namanya. Jadi orang itu kada akan mendapatkan ilmu sir itu kecuali dia itu sudah merasakan bisa kepanaan, baru diberikan Allah Ta'ala nanti sir laduni di waktu dia panah tadi. Ilmu Rabbani namanya, ilmu rahasia daripada Allah Ta'ala yang tidak melalui lewat guru dan tidak ada ditulis di kitab. Itulah namanya laduni yang sebenarnya. Orang sering mengatakanlah, Abahlah minta maaf, orang yang mengatakan murabi yang hakiki, murabi yang sebenarnya. Murabi yang sebenarnya itu adalah sir. Itu kalau sirnya itu membawa kepanaan, itulah murabi yang sebenarnya. Tetap ya sir Allah Ta'ala, karena sir Allah Ta'ala itu ada yang membawa kita bertambah panah. Sama dengan musahadah. Musahadah itu kan membawa kita terbuka futuhat. Nah berarti musahadah itu adalah sir. Sir juga namanya, setelah kita musahadah diberikan sir. Nah sir itu yang membawa kepada kepanaan, itulah murabi mursid kita yang hakiki lewat guru kita, ada lewat guru kita lagi. Nah begitu juga setelah orang terbuka futuhat nanti diberikan sir. Nah itu murabi kita namanya, yang membimbing kita lebih mengenal kepada Tuhan. Tetapi ini Arab tu rabi birabi sudah. Sidin seorang murabi yang aslinya yaitu siapa? Sir rabi itulah yang membimbing kita kepada tingkat kepanaan. Ujar ulun tadi nang orang bertanya tadi mencapai kepada kamalul haq tadi, kamalul yakin tadi. Ini dia akan timbul terus nanti sir itu membawa kepada kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala, sir-sirnya akan terbuka. Nah sir itulah murabi kita yang di luar daripada guru kita. Guru kita itu membimbing kita sampai di makam musahadah. Dan itu murabi mursid kita, tetapi murabi mursid yang hakiki itu murabi zahir namanya. Guru kita ini murabi zahir namanya, murabi yang nampak. Tetapi setelah terbuka futuhat, itulah murabi sir minallah langsung. Itulah murabi yang hakiki namanya, murabi yang sebenarnya. Nah inilah Arab tu Rabbi bir Rabbi, makamnya sudah. Murabinya yaitu Rabbi tadi bang sudah. Yang punya itulah yang menjadi pembimbing kita untuk mengenalkan dirinya. Nah ya tadi orang sampaikan, sifatnya lah yang mengenalkan sifatnya, apalnya lah yang mengenalkan apalnya, jatnya lah yang mengenalkan jatnya. Arab tu Rabbi bir Rabbi sudah. Aku kenal Tuhanku itu dengan pengenalannya juga, dengan sifatnya juga, dengan apalnya juga. Tidak ada yang lain, tidak ada lagi campur guru, tidak ada lagi urusannya itu. Ini urusannya adalah rububiyah sudah. Makamnya ini kan untuk menerima makam faidul ilahiyah atau makam ilmu rabbani namanya. Langsung orangnya yang memberikannya. Itulah namakan sir atau laduni boleh. Nanti kan beda-beda tuh bukan sir aja yang diberikan. Bisa hikmah, bisa kasab, macam-macam nanti diberikan di situ. Jadi tergantung nanti kita yang tergantung Allah Ta'ala yang memberikan kita. Jadi kita kada bisa memilih, ulun hendak sir aja, kada bisa. Itu nanti terbuka sendirinya, itu kada bisa. Bisa hikmah terbukanya, bisa sir rahasia. Nah, orang ini banyak berarti ilmu Rabbani, karena kalau sir diberikan itu waktu terbuka itu dia Ya Rasulullah. Ini bang, nang keluar bahasa dari dia ini lah dunia sebenarnya. Insyaallah. Terus ya. Habis kabar. Makam bakobilah itu apa, Abah Guru Jaringgi? Makam bakabilah itu biar ulun urut dari bawah bala biar paham orang bala. Nggih.
Makam bakabilah itu ada namanya makam sebelum wasil, ada sesudah wasil, jika sudah wasil. Artinya orang makam bakabilah itu di makam musyahadah, yaitu dia menyatakan bahwasanya seluruh sifatnya, afalnya, zatnya ini milik Allah Ta'ala. Dalam artian kalau di dalam ilmu tauhid namanya itu orang itu mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat, menyatakan bahwasanya dia tidak mempunyai sifat, mempunyai afal, mempunyai zat itu selain daripada Allah Ta'ala. Itulah makam bakabilah di makam namanya makam orang dalam keadaan makam salikin atau makam musyahadah. Kayak kita berduduk inilah. Ulun menyatakan diri ulun ini bukan ulun yang berduduk. Tetapi ulun berduduk, berpandir, mendengar, melihat sifat dan apal dan zat ulun ini, ulun nyatakan seberatahan ini fana pi sifat, fana pi apal, fana pada zatnya Allah Ta'ala. Dalam artian ulun ini kada kau berduduk, berpandir, melihat, mendengar, kecuali ini anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya bakabilah juga ulun. Tetapi bakabilah di makam ulun musyahadah. Dalam menyatakan masih satu tingkatan. Nah, yang kedua apabila sudah kayak ini mesra ulun ini, mesra berpandir, mesra ingat terus sampai ulun kadang merasa lagi, merasa lejat ya ulun. Lalu basariah ulun yang pengakuan tadi diambil oleh Allah Ta'ala. Yang nampak itu cuma sifatnya, punya apalnya, punya zatnya aja lagi. Sabaratan itu lihat di gerak ulun, di suara ulun, di pendengaran ulun, di gerak ulun, di wujud ulun ini, kadada yang ulun lihat selain daripada kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Nah itulah bakabilah di makam wasil namanya. Wasil orang tadi itu bukan memusahadakan, tapi nya merasakan dah. Ini jajab namanya, jajab sudah. Bakabilah bujur-bujur tadi yang ulun kisahkan di awal tadi, Arab tu Rabbi birabi sudah. Dia panah dengan sifat Allah Ta'ala, bukan memusahadakan, tapi dia merasakan. Setiap geraknya, setiap diamnya, dia rasakan ini apal Allah Ta'ala aja. Sempurna dah, kada lagi dia nyatakan. Tapi ia melihat sudah. Kesempurnaan itu di geraknya, di suaranya, di pandangannya. Sabarataan asik dengan kelejatan sifat Allah Ta'ala. Asik dengan apalnya Allah Ta'ala. Asik dengan zatnya Allah Ta'ala. Meliputinya luar dalam sudah. Nyaman lejat, inilah makam bakabilah yang sebenarnya namanya makam bakabilah di makam wasil. Nah di dalam asik inilah yang tingkatannya berbeda-beda tadi. Orang ini sudah masuk kepada ainul yakin, hakul yakin, hanya kamalul yakin. Artinya sempurna dalam pengenalan itu. Seberapa kuat inya, seberapa besar pemberian Allah Ta'ala, itulah dia dalam bakabilah panapilah tadi. Baru dia itu namanya, tadi kan taraki, yang ini namanya taraki. Lalu dia tanazul namanya. Dikembalikan oleh Allah Ta'ala basariahnya. Nah asar daripada jar ulun tadi, orang tu bila sudah merasakan ini bala sudah masuk kepada makam bakabilah panapilah nang wasil ini, orang itu bila tanajulnya lembut jadinya. Karena asar dari bekasnya dimesrai oleh sifat yang asli tadi, dia mesra masih, Rahman Rahimnya nampak masih, lawannya terasa masih, walaupun dia dalam keadaan panah tapi rasanya masih ada. Nah, ini bakabilah di makam tanazul namanya, kembali dia ke makam salikin. Nah disinilah makam mahabbah namanya, dia mempunyai makam mahabbah yang tanajul ini setelah wasil tadi, ini senantiasa tajali sudah, senantiasa tajali, bukan lagi makam musyahadah, bukan lagi menyaksikan, tapi senantiasa walaupun dia tidak panah jajab, tetapi dia senantiasa menyaksikan. Maka orang ini apabila senantiasa bakabilah seperti itu, dalam pandangannya mara'aitu syai'an ilallah, mara'aitu syai'an ilallahu qablahu ba'dahu, senantiasa tajali sebelum sesudah, ketika dia memandang, ketika dia bergerak, sebelum dia bergerak, senantiasa tajari di dalam Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, merasa diliputi terus dia itu walaupun tidak dalam keadaan jajab. Maka orang ini termasuk ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahjanun, sudah termasuk kekasih Allah Ta'ala sudah. Ya, Islam yang berapa ada nih? Sebentar lagi lah. Yang disebut tapakur sesaat, apakah diri johir kada dirasakan pada saat itu?
Ya itu tafakur saat ini kan sama dengan yang tadi, Bah. Memanakan tadi itu. Bila orang itu bisa menyatakan dirinya itu apa namanya? Menyatakan dirinya bahwasanya nang kadeda tadi itu, mentauhidkan apa? Mentauhidkan sifat, mentauhidkan jad, itulah namanya tafakur. Tafakur sesaat lebih bagus daripada 60 tahun beribadah. Itu termasuk itu. Tapi kalau sudah dalam makam panah itu kan ada hitungan tahun lagi. Kada ada waktu lagi, kada ada masa lagi, kada ada batas lagi. Iya. Karena satu tarikan napasnya itu sama dengan 40.000 dah orang berzikir. Sama dengan 40.000 orang mati syahid. Itu dihitungan orang nang ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, lebih lagi maksudnya itu tingkatannya. Bahkan lebih dari itu. Kada ada terhitung lagi, Abah Banjarai, kalau sudah itu, kalau makam batiniahnya ini maksudnya sudah wasil itu kada ada hitungan lagi. Ada berhitung. Malaikat Ada mampu lagi karena bukan ranah malaikat. Ranah malaikat itu mencatati yang berzikir 10.000, 20.000 itu ranah malaikat. Tetapi urusan batiniah kada ada malaikat. Kada umpat campur, kada ada disuruh mencatat orang tafakur, kada ada catatannya itu. Yang dicatat itu nang zahir saja. Orang sembahyang, orang berbuat dosa, berbuat nyala, ini itu aja yang dicatat. Masalah makam batiniah malaikat kada umpat campur. Abah Guru dari Kak Mariam Palangka. Abah Guru bila sudah merasa fakir, merasa supan, kada hendak lagi keluar rumah, melihat alam semesta ini menangis saja kayak apa itu Abah Guru? Ini. Itu sudah masuk Mariamai ke makam namanya tajrid dan diberikan kelezatan Mariamai. Jadi kalau orang itu orang tuh bawiritan kayak Maryam nih bawiritan. Nanti diberikan makam Allah Ta'ala tajrid namanya. Dengan kada berpaksaan. Dengan sendirinya kita merasa asing dengan orang lain. Hendak berduaan terus. Nah itu nyaman orang kayak ini bahaya. Kada diuji oleh Allah Ta'ala, dibenci kawan kada. Dengan sendirinya ini bertarik diri seorang. Diberikan langsung oleh Allah Ta'ala kelezatan batiniah. Sehingga kada perlu orang lain mengusirinya. Kada perlu orang menghinanya supaya orang itu berjauh darinya. Tetapi batiniahnya langsung diberikan Allah Ta'ala syahadah, makam syahadah, dia itu asik aja dengan Allah Ta'ala, kada nyaman lagi. Bila melihat orang itu perasaannya halus. Karena apa? Karena di situ sifat Rahman Rahim Allah Ta'ala itu nampak, bisa menangisnya melihat, rasa senang ya melihat. Ini jualan langsung diberikan kelembutan bahaya. Langsung diberikan kelembutan Allah Ta'ala di makam tajrid, tapi langsung tajali, latifahnya Allah Ta'ala itu langsung timbul. Nah ini kita ditarik untuk menghadap Allah Ta'ala tanpa lewat bapaksaan oleh Allah Ta'ala. Amun bapaksaan itu kan orang sarik lawan kita dulu. Harta kita diambil, lalu kita ini hanyar berhadap dengan Allah Ta'ala. Maksud Allah Ta'ala tuh orang tuh jadi sarik, benci dengan kita. Itu adalah tujuan Allah Ta'ala tuh supaya kita jangan memikirkan orang itu. Kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ini kalau berpaksaan, kalau kada paksaan seperti Maryam tadi. Berwiritan banyak kada mengganggu orang, kada pernah berwiritan aja istiqamah. Nah itu diberikanlah oleh maka Allah Ta'ala makam di hatinya, makam syahadah namanya. Makam di mana merasakan nyaman aja dengan Allah Ta'ala. Inilah namanya tajrid, makam tajridnya langsung diberikan makam lejat jahir, lejat batin. Batinnya lejat memandang Allah Ta'ala, bila jahirnya memandang makhluk, langsung kelejatan itu tembus ke dalam hatinya. Lembut hatinya, langsung kadang bisa menangis, melihat orang itu kadang terkuring, merasa senang. Semuanya sudah ditajalikan, melihat kebesaran daripada setiap sesuatu yang dilihatnya tadi. Melihat langsung mutlak, di hatinya dinyatakan oleh Allah Ta'ala, masuk ke makam syahadah namanya. Itu nanti Maryamlah berbeda-beda, pian bisa menangis, bisa senang, bisa terdiam, bisa kagum, bisa lembut, pian kena itu diberikan makam inilah, kada mesti menangis kena. Tapi bila pian Maryamlah awalnya menangis, insya Allah kena pian menangis terus. Bila pian tajali itu mau menangis pian. Karena pian itu langsung langsung hilang pian, langsung keluar banyu mata pian, langsung menangis pian. Nah itu pian merasakan lezat sendiri. Kadang kalau soranganan kena tertawa pian terkurihing, asik. Kayak bepandiran terus. Lezat tuh bang, ini. Nah itu mulai namanya dibimbing di situ, ruhaniyah kita senantiasa ingat
Ini berzikir gini, kadang-kadang kada perlu kita hendak berzikir. Timbul surangnya di dalam hati hendak berzikir. Timbul surang kada dipaksakan. Dia akan timbul sendiri. Begitu juga tafakur nanti timbul sendiri. Begitu juga dia itu membimbing kita di hati kita, timbul sendirinya nanti kalau sudah di makam ini. Ini Allah alam. Mudah-mudahan kita merasakan itu. Insyaallah. Harusnya. Nggih. Apa tanda seseorang itu sudah ma'rifat Abah Guru? Nggih. Maka ulun padahkan tadi deh. Orangnya tuh kadang lembut. Lembut ini tawakalnya kuat dengan Allah Ta'ala. Karena sudah makam tajalli, namanya makam ainul yakin. Orang yang di makam ini sudah mengalami makam tajrid jahir dan batin. Artinya hatinya itu kada bisa masuk lagi yang lain. Kada bisa lagi. Sunyi dah hatinya dengan Allah Ta'ala aja. Sunyi dengan Allah Ta'ala. Inilah orang ini kada bisa. Zahirnya bisa ya dilihat dengan ketaatannya, dengan tawakalnya, dengan waraknya. Itu bisa ya dilihat itu. Tetapi sisanya tuh dia adalah yang mengerti. Kada ada lagi orang lain. Yang mengerti cuma dia. Kada bisa biar mengetahuinya. Karena orang yang seperti ini, orang ma'rifat ini kadang-kadang kalau waridnya seperti orang gila, dia bisa seperti orang gila. Kada mesti kelakuannya. Karena dia beribadah musahadah mujahadahnya ini kadang-kadang dia kada menuruti nafsu tapi menuruti warid sudah. Makasih din tu alim je dia orang wali kada kelihatan ba amaliyah. Inya kada mementingkan amaliyah zahir lagi. Amaliyah zahir itu bisa mengerjakan yang fardu aja. Inya kada kelihatan puasa sunnah kada pernah, bewiritan banyak kada pernah, mengaji kada pernah. Itu pandangan zahir kita. Tetapi sidin itu senantiasa berduaan terus dengan Allah Ta'ala. Nah, itu yang kita kada mampu, kada tahu kita di makam orang yang seperti ini. Makanya disebutkan orang yang sudah mencapai ma'rifatullah ini kada nampak amaliyah zahirnya. Kada tapi nampak amaliyah zahirnya. Iya. Nah, itu namanya berdiam aja. Tetapi berdiamnya ini senantiasa dengan Allah Ta'ala-nya. Kada bisa lepas lagi tarikan napasnya. Kada bisa lagi lepas pandangannya, pendengarannya, geraknya, diamnya. Senantiasa di dalam hadratullah namanya ini tuh. Panapilah bang terus bakabilah kada bisa lepas lagi. Wah ini orang. Jadi kada bisa mengetahui cirinya seperti apa. Ini yang jelas orang itu hidupnya luar biasa. Lahumul busra fid dunya wal akhirah. Yang kita kada gelisah dulu. Kada ada kegelisahan hidupnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Biar kita merasa aja makam situ kada ada biar gelisah, kada ada sama aja seberitaan. Artinya yang itu pangnya kenapa? Ikhlas ridho sabar syukurnya depan guru lah. Yang ini kada ada baik, kada mau masuk lagi yang lain tertutup sudah. Bila sudah makam itu. Amun kayak itu bang sudah. Kada ada biar rasa kosong bang. Selain daripada itu kada ada biar. Ya. Bahasa kita tuh kada mengeluh, makanya ifah ngarannya. Kalau sudah buah daripada ma'rifat tuh ifah namanya orang itu. Hatinya tuh terpelihara sudah daripada nang lain selain Allah Ta'ala. Terjaga sudah. Amin sama-sama Satria bayangan terakhir. Masya Allah. Masya Allah. Lawasnya kada melihat pian. Malam ini kada sampai 100k kalau bagi tetap layarnya lah. Sampai ulun ampih. Hingga Jainal Abidin sama-sama. Habiskah, Maryam? Ada lagi Abah. Kita melakukan dosa dan kita sadar bahwa semua itu karena ketidakmampuan diri kita. Bagaimana itu Abah Guru? Nggih. Itu kan kalau tadi ulun jelaskan. Kita ini memang makamnya la haula wala quwata illa billah. Jadi jangan dilimpahkan kepada Allah Ta'ala mun kita berbuat dosa. Itu kealpaan kita, memang keujuran kita, ketidakmampuan kita. Ketidakmampuan kita melawani daripada nafsu amarah tadi itu.
nafsu su tadi itu. Jadi itu bertaubat kita. Ini dengan bertaubat itu kita akan melihat lagi kebesaran Allah Ta'ala. Ini seperti itu. Jangan ini sebertaan kehendak Allah Ta'ala tidak boleh. Karena kita kan Allah Ta'ala kadang menyuruh berbuat yang demikian itu. Wallahu a'lam lah. Ini kan ada itu di dalam kitab hikam berarti itu. Alhamdulillah. Ben Ads, Masya Allah. Salawat diri itu bagaimana, mohon pencerahannya, Nggi. Apanya? Salawat diri itu bagaimana, mohon pencerahannya, Jeringgi. Salawat apa? Salawat diri. Salawatkah, khalwatkah? Salawat. Salawat. Salawat diri. Salawat. Nggi. Salawatkah? Sampai tanya. Nggi, Salawat apa khalwat? Salawat. Hah? Salawat. Oh, salawat. Ya, apa nih, Bah? Ini kan makam orang musahadah namanya. Jadi orang musahadah tadi, kalau makamnya di musahadahnya masalah Nur Muhammad, maka apabila orang itu menyatakan dirinya adalah Nur Muhammad, dia memandang dirinya Nur Muhammad, bergerak diamnya adalah Nur Muhammad, sabarataan, maka itu dinamakan salawat diri namanya. Karena dia mesra dengan Nur Muhammad, memesrakan dengan Nur Muhammad. Kalau dia itu sudah mesra dengan Nur Muhammad, itu namanya salawat jet namanya sudah. Bukan salawat diri lagi. Karena diri itu bilanya pana pada Nurullah, itulah namanya salawat jet namanya. Kalau salawat diri itu masih dalam dia memusahadahkan dirinya Nur Muhammad secara zahir dan batin. Sehingga dia itu, makanya kalau kita memusahadahkan Nur Muhammad pada diri kita ini, kita itulah bergerak, berdiam tuh, Bah. Kita bergeraknya. Kita memusut diri kita ini, nah. Kita itu membaca salawat. Karena kita menyatakan diri kita ini adalah Nur Muhammad tadi itu. Makanya kita tuh membaca Sallallahu ala Muhammad. Itu cara kita memesrakan salawat diri kita. Artinya yang bersalawat, yang keluar salawat, yang disalawati itu barangnya. Walaupun ia menarik napas saja. Itu salawat diri. Walaupun ia mengecap, memejamkan, mengejipkan matanya. Ataupun dia menggerakkan jarinya. Itu salawat diri. Seberataan yang di dirinya ini menjadi salawat manakala dirinya itu menyatakan diri kita ini Nur Muhammad. Kalau kita sudah lebur dengan Nur Muhammad, itu bukan salawat diri lagi. Salawat jat. Kenapa dimatakan dengan salawat jat? Karena Nur Muhammad ini lebur dengan Nurullah sudah. Maka yang tampak itu adalah yang menjadikan Nur Muhammad itu sendiri. Ini nampak. Sehingga Nur Muhammad itu mesra dengan Nurullah. Maka diputarkan salawat jat sudah. Kalau diri kita aja ini masih namanya salawat diri kita. Kita memasrahkan dengan Nur Muhammad. Muhammad ini leburkan dulu dengan Ahmad, yaitu Nur Muhammad. Dengan cara apa? Yaitu merasakan kejipan mata kita, gerakan awak kita, tarikan napas kita, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan di dalam diri kita ini, entah itu detak jantungkah, itu semuanya kita nyatakan Nur Muhammad. Itu lebur seberataan aliran darah kita, detak jantung kita, lidah kita, suara kita, gerak kita, diam kita. Kita nyatakan Nur Muhammad, itulah salawat diri kita itu. Nah, karena kita memesrakan dengan Nur Muhammad. Kada bisa lepas itu. Maka itu salawat beikungan sudah kita. Iya, Mbak. Habis kada Maryam? Ada apa? Abah Guru untuk bertakun apa yang dialami orang yang mendapatkan ilmu laduni itu, Jaringgi. Iya, ilmu laduni itu kan ketika didapatkan kepanaan. Itulah namanya ilmu laduni nanti. Jadi pian jangan berharap ilmu laduni, kada mesti ilmu laduni. Jadi ilmu laduni yang hakiki itu yaitu sir tadi itu, ulun jelaskan tadi itu. Itulah sir yang didapatkan tadi itu. Sir yang didapatkan. Makanya sir itu kan ada tingkatannya, jar ulun siang tadi itu. Kalau di tingkatan awam namanya hidayah. Kalau di tingkatan salikin namanya taufik. Kalau di tingkatan ma'rifat namanya di tingkatan orang yang ma'rifat, itulah namanya sir yang asli yang sebenarnya. Yaitu minallah sudah. Seberatan itu daripada Allah Ta'ala. Orang yang maksiat itu dapat sir daripada Allah Ta'ala namanya hidayah.
Aku hendak bertaubat dia. Dapat hidayah, namanya itu sir minallah. Artinya tarikan daripada Allah Ta'ala, rahasia Allah Ta'ala, sir hidayah Allah Ta'ala itu diberikan kepada orang yang ahli maksiat sehingga dia mau bertobat. Ampinya bertobat itu sir juga namanya. Laduni juga namanya itu. Kadang melalui guru itu diberikan oleh Allah Ta'ala, diketuk hatinya untuk bertobat, namanya hidayah. Nah setelah dia mendapatkan hidayah, bertobat maksudnya, lalu dia mau beramaliyah, itulah namanya taufik, namanya sir juga. Karena taufik itu adalah orang nang kawa beramaliyah. Setelah dia mendapatkan hidayah tadi, kawanya beramaliyah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sampai nanti dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ini sampai mencapai makam wasil. Nah itulah dia bertemu dengan yang punya sir tadi. Setelah dia bertemu dengan punya sir tadi, lalu diberikan sir lagi, itulah sir namanya, sir Rabbani namanya, yang benar-benar ilmunya dari Allah Ta'ala. Itulah bisa dikatakan laduni, atau macam-macam nanti hikmah. Ada mesti sir bang yang diberikan, bisa hikmah tadi jadi ulun. Nah itu jadi sir itu kalau kita terjemahkan, ada sir di tingkatan awam, ada di tingkatan salikin, ada di tingkatan muntahin atau wasilin. Nah itu beda-beda. Sebertani kan kada mungkin, kada sir Allah Ta'ala, kada bisa. Jadi karena makhluk ini kan kada bisa lepas daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Nah orang itu bisa ditarik oleh Allah Ta'ala. Nah orang yang ditarik itu bisa karena doa kakinya, datuknya dulu orang alim, orang wali, sehingga cucunya dibuntat, bahasa kita itu macal, begal, apa namanya, bengal lah kalau bahasa Indonesianya lah. Itu dengan doa datuknya dulu ada orang yang alim sehingga dia itu ditarik oleh Allah Ta'ala nanti dengan doa datunya bahari. Jadi kita ini berdoa aja juriat kita itu menjadi orang yang alim, biar kenanya wala, siapa tahu doa kita ini nanti kabulnya bukan dengan anak kita tetapi dengan cucu kita, dengan buyut kita nanti kabulnya jadi orang alim. Nah bisa juga orang ini ahli maksiat tetapi dia ini suka dengan orang alim, suka berbuat baik walaupun dia ahli maksiat. Nanti berkat dia suka dengan orang alim, cinta dengan orang alim, ini nanti ditarik oleh Allah Ta'ala juga untuk mencapai ma'rifat terhadap Allah Ta'ala. Makanya kita ini kada lepas daripada dua macam. Ada raja, ada khauf. Kita itu mengharapkan ampunan daripada Allah Ta'ala. Takut bahwasanya setiap amal kita, setiap perbuatan kita ini, itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buruk ataupun jahat. Jadi setiap beramaliyah itu pasti ada dua. Namanya raja dan khauf, mengharapkan amaliyah diterima, takut kalau amaliyah itu tidak diterima, sehingga kita tuh benar-benar dalam beramaliyah masuk ke makam la haula wala quwata illa billah. Ini sempurna sesempurnanya kita melaksanakan, tetapi tetap ketentuannya di tangan Allah Ta'ala, itu rahasia Allah Ta'ala. Yang penting sempurnakan dulu rukunnya, syaratnya, syariatnya disempurnakan. Masalah diterima dan tidak diterima itu kita pasrahkan dengan Allah Ta'ala. Ada raja, ada khauf kita. Wallahu a'lam. Izin bertanya Abah Guru, bagaimana cara menemukan murabi mursyid? Apakah itu terkait jodoh dengan guru Jarenggi? Iya, terkadang kan bahagiannya seperti itu. Ada guru itu yang memang diberikan oleh Allah Ta'ala, murabi mursyid itu yang dibukakan oleh Allah Ta'ala, orang yang dibimbingnya, tergantung sirnya nanti. Guru itu merasakan sirnya, apakah itu orang ini dibimbing, ada juga yang memang kada melalui sirnya, tetapi langsung dibukakan oleh Allah Ta'ala, orang ini memang sidin yang membimbingnya. Sudah dicatatkan bahasa kita itu, sudah dinampakkan oleh Allah Ta'ala, dibukakan sir tadi. Nah sir itu kan bisa terbuka, maksud dulu nengah itu. Nah sir itu kada mesti orang itu waktu dia panah, dia itu bisa melihat sesuatu yang akan terjadi. Bahkan dengan orang yang akan dibimbingnya dia tahu. Itu bahagian daripada sir ketika orang itu panah pillah. Nah makanya orang yang panah ini kadang-kadang dia melihat sesuatu yang akan terjadi. Sedang terjadi dimanapun seluruh dunia ini kalau dibukakan Allah Ta'ala, itu melihat dia. Dibukakan kasab namanya terbuka sifatnya Allah Ta'ala. Maka sesuatu yang gaib yang tidak nampak oleh orang, dia nampak. Itulah bahagian daripada sir. Makanya disebutkan asrar min asrarih, rahasia daripada beberapa rahasia ya. Termasuk terbukanya tadi kasab orang tadi itu di waktu dia mengalami fana fillah bakabillah. Lalu orang ini bisa dibukakan itu, dilihatkan.
orang ini akan dibimbinginya oleh murabinya inya seorang. Ada juga orang itu ulun tahu bang lah. Orang itu kada sidin yang membimbing. Cuma sidin itu sebelum dia jadi wali sudah tahu sidin. Antaranya kan guru-guru kita. Ditelepon sidin. Sidin waktu itu karena jajabnya sidin. Karena jajab sidin. Telepon sidin orang itu. Halo aja sidin. Ikam nih wali aja sidin. Kada aja. Jar orang nangannya itu. Yang ditelepon sidin ini orangnya sama aja bang. Sudah memasuki makam itu. Ikam nih wali aja sidin. Kada aja sidin. Aku bahadam mun wali aja. Nah itu kan. Nah itu. Aku kan hendak jadi wali. Aku bahadam jadi wali aja. Bahadam dengan wali aja. Nah ini sidin waktu dibukakan kasab langsung telepon sidin. Waktu dibukakan sirnya oleh Allah Ta'ala sidin melihat. Nah, ada juga di antara guru kita itu membawa anaknya kepada wali. Seorang wali yang memang terbuka. Nah, lalu ditakonakan. Ngaran anakku ini baguslah. Ujar yang wali itu, sebentar dulu aku melihatnya. Adalah catatannya menjadi wali. Nah ini orang ahli bujur ini. Orang bujur-bujur terbuka. Aku jisidin melihati dulu di aras itu adalah catatannya ngaran ini wali. Kadada jisidin. Kadada ngaran anak pian ini kadada. Abahnya tuh wali. Anak pian ini kadada jisidin. Catatannya di wali itu ubah ngarannya jisidin. Diubah ngarannya jisidin. Rupanya ngaran yang ini kada sesuai dengan ngaran di atas. Tapi memang anak abah itu cuma ngarannya kada. Namanya kada sesuai. Ngarannya ini sidin ganti. Ngarannya itu sebenarnya itu. Diubah sidin ubah. Alhamdulillah sekarang memang min aulia. Kada orang nyebutakan bang orangnya. Nah itu diantaranya wali itu kadang dibukakan. Kalau dia senantiasa panah lalu terbukalah sirnya mengetahui orang ini wali dan wali. Terakhirlah bahalah. Terakhir inilah. Ya. Orang itu bah. Apabila wasil kepada Allah Ta'ala. Di antaranya pulang bala. Di antaranya waktu kita wasil terhadap Allah Ta'ala. Terwaktu kita itu diberikan Allah Ta'ala terbukanya hijab. Terbukanya sir Allah Ta'ala. Ampun maaf dengan pian seberataan. Minta ridha, minta halal. Disitulah orang itu dia bisa mengetahui kedudukan dia itu di sisi Allah Ta'ala. Artinya makamnya itu kadang-kadang dibukakan Allah Ta'ala. Di waktu terbuka sir itu baik. Kedudukannya terbuka. Apabila di situ kada terbuka, lihati bahaya di murabi pian, di murabi mursid pian, maka murabi mursid pian itulah nang memberikan makamnya kepada pian. Murabi mursid itu kena memberikan makam ikam sidin. Nah, diberi sidin. Nah, itu seandainya di tempat itu misalnya di Anjir tuh bala, ada dua orang yang seperti pian yang mempunyai makam, maka guru murabi pian ini akan memberitahu dan mendatangkan bisa lewat mimpi nanti sidin menghadapakan, wahai Abah Banjar, ini makam pian di Anjir dan satunya ini makamnya di Kapuas. Itu dari guru kita bah. Kadang-kadang itu kada lewat jahir, tetapi lewat mimpi. Tetapi setelah lewat mimpi itu asal murabi pian hidup, pian pasti diberitahu lagi sekali lagi di alam nyatanya. Dan apabila pian bertamu dengan orang Kapuasnya tadi, dinya sudah tahu juga bahai. Pasti diberitahunya pian. Pasti sidin memadahkan berbagi kita lah sidin. Pasti seperti itu bah. Kenapa? Karena ini sama-sama di bawah bimbingan sidin biasanya. Keduanya. Wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala. Amin. Keridhaan, keikhlasan. Masya Allah, insya Allah mudah-mudahan kita seberatan senantiasa dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, cepat dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keridaannya insya Allah mudah-mudahan kita seberatan senantiasa tajali dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf, minta ridha, minta halal ulun dengan pian sebertaan apa-apa yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan manfaat itu semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ulun yang fakir minta maaf minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun turnakan bahlak. Pian, nggih. Minta maaf ulun, Maryam. Minta ampun ulun dari itu. Nggih, sama-sama. Nggih mudah-mudahan seberatan manfaat insyaallah. Amin. Doakan ulun bae. Nggih sama-sama. Doakan ulun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.